selamat siang. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Devita sebagai co-founder dari Lerem dan juga fasilitator coach dari Fiber Moment mendampingi kakak-kakak semua pada kesempatan podcast pada kali ini. Dan saya nggak sendiri, di dua sahabat saya ini sudah hadir bersama saya mendampingi acara podcast kali ini. Di ujung sana ada Kak Keti. Halo Kak Keti. Hai Kak De. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, Kak Keti ini adalah founder dari Lerem. Kemudian di tengah ini yang paling genjreng ada Kak Deti. Apa kabar Kak Deti? Hai Kak Dev, baik. Ya, saya kenal Kak Deti ini awalnya sebagai sesama coach dan akhirnya dia juga selain sebagai dosen di salah satu universitas termuka di Bandung, Unpar, dia juga mendirikan komunitas Vibrant Woman. Semoga sehat selalu ya Kak. Pasti ya. Semangat dong ya kita kali ini ngobrolnya luar biasa ya. Dan saya ingin ngajak dua kakak ini berbicara mengenai kondisi yang kita hadapi selaku role-nya di Lerem dan role-nya juga di Vibrant Woman ya. Jadi kita akan berkelana dengan materi terkait sama perempuan dan mental health well-being. Dan saya selaku dua pendamping ini akhirnya ya sama-sama ngebahas satu topik yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita dapat banyak hal dari terkait diskusi kita kali ini. Nah, saya ceritakan dulu ya kondisi saat ini ya kakak-kakak. Perempuan sama mental health kayaknya deketan ya. Selalu ngadepin yang kayak gitu ya, udah sama-sama perempuan, ngadepin yang multitasking, multi role. Tapi kadang-kadang sekarang udah diminta istilahnya mental health, apalagi anak kekinian sekarang. Namanya mental health kayaknya is emas. Mau healing dulu deh Bu. Kalau udah burn out, udah ngerasa dalam satu kondisi sudah titik tertentu kayaknya udah pengen nyerah dan akhirnya dia minta healing. Nah, komentar dari kakak-kakak terkait role-nya masing-masing di Lerem maupun Vibrant Woman. Dari ibu dosen dulu yang ketemu sama anak-anak Gen Z atau milenial. Ya, kita bicaranya sekarang terkait peran saya ya sebagai founder Vibrant Woman, dan saya memang sangat sekali suka terhadap perempuan gitu ya, karena masalah di perempuan itu banyak banget katanya gitu ya, tapi pastinya ada solusi juga lah ya yang bisa didapatkan gitu. Nah ini kita bicaranya terkait apa dulu nih Kak Dev? Peran aja, peran saya atau bagaimana? Bisa perannya dan yang Kak Deti hadapi selama ini kan ketemu sama gen milenial, kemudian juga komunitas perempuan, apalagi saya dengar waktu itu Kak Deti waktu lagi pandemi menghubungi para perempuan ya. Iya. Jadi sebenarnya kenapa saya membuat komunitas Vibrant Woman itu tuh awalnya di masa pandemi, waktu itu tahun 2020 ya Kak Dev ya. Tahun 2020 itu kan kita berpindah nih, semua dilakukan di rumah. Banyak sekali tuh yang bilang para perempuan-perempuan bahwa aduh saya stres banget nih, semua kegiatan dilakukan di rumah gitu, rasanya burnout banget gitu kan ya. Lalu saya menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, sebagai seorang perempuan itu kayaknya kok tiada habis 24 jam gitu kan. Nah seringkali membuat para perempuan jadi stres gitu kan. Nah itu awalnya, lalu kenapa ya saya tidak melakukan sesuatu gitu kan. Nah akhirnya saya bersama dengan teman saya waktu itu mencoba untuk yuk kita bikin aja komunitas perempuan. Tadinya awalnya Kak Dev pengennya sih membantu para perempuan untuk supaya nggak terlalu stres, nggak terlalu depresi yang berkelanjutan gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, sebejujurnya sih curhat sih ya jadinya. Apa tuh? Sedikit curcol ya Kak De ya. Gitu kan ya. Ya, kalau sampai tahun ini sih saya umur pernikahan kan 24 tahun. Bentar lagi gitu 25. Kan, ya, bentar lagi 25 gitu. Jujur sih ya, menjalani sebagai seorang istri, ibu, perempuan, wanita bekerja kan banyak banget nih ya. Tambah lagi nih, gue mah nambah pekerjaan gitu kan ya, satu sebagai Vibrant Woman nih ya, founder Vibrant Woman. Itu kan perannya banyak banget gitu. Nah saya tuh merasa waktu menikah kok shock banget ya, tugas ibu itu kok berat banget ya, tugas istri kok berat banget dan gak ada sekolahnya Kak Dev gitu. Jadi makanya saya mencoba dari, kalau saya 15 tahun baru klik, kenapa nggak teman-teman atau kakak-kakak di luar sana nih gitu kan ya, itu jangan terlalu lama kayak saya lah, lama banget kalau kliknya 15 tahun, coba dipendekin jadi 5 tahun atau 7 tahun walaupun tetap harus berproses. Nah Vibrant Woman saya buat sebagai wadahnya supaya nggak shock kayak saya begitu Kak. Oke, itulah awal mulanya Vibrant Woman. Thank you Kak De tadi sharing awal. Nah sekarang kalau Kak Keti,
terkait sama lerem. Awal terbentuknya gimana itu ada lerem? Oke, kalau dengar kata lerem sendiri aja sebenarnya saya mengambil dari bahasa Jawa ya. Artinya tenang. Tenang. Jadi sebenarnya kenapa sih lerem tuh saya bentuk dan kasih judul lerem gitu. Kebetulan saya sendiri sebenarnya selama hampir 22 tahun ya berkecimpung di dunia korporasi. Ya ngeri-ngeri sedap lah ya. Budak korporat. Udah korporat ya kalau bahasa ya. sekarang ya. Gitu. Sampai akhirnya saya ada harus membuat keputusan mana yang saya pilih. Akhirnya saya memilih buat keluarga gitu ya. Dan di situ jadi terjadi banyak perubahan kebiasaan, perubahan semuanya lah yang membuat kita juga pola pikir mesti berubah. Ditambah pandemi kan gitu kan. Stresnya itu beda saat stres di kantor, menghadapi segala deadline, menghadapi KPI. Ini saya yakin semua teman-teman budak korporasi merasakan hal sama ya teman-teman ya. Tiba-tiba berubah. Stres kita di rumah ngapain nih saat pandemi gitu kan. Kurang lebih sama dengan apa yang dialamin oleh Kak Deti. Jadi kenapa saya bikin lerem itu, karena saya merasa kita sebagai individu kalau kita tidak bisa mengelola internal diri kita secara balance, apa aja sih tuh, misalnya nggak cukup cuman kalau pola hidup sehat cuman pikiran nggak sehat gitu kan, nggak cukup kalau pikiran sehat cuman mungkin asupan informasi, asupan lingkungan di keliling kita juga nggak sehat gitu. Jadi saya coba meramu dan untungnya sih didukung oleh teman-teman juga lingkungan cukup positif. Salah satunya ketemu Kadet, ketemu Kak Devita gitu ya. Jadi saya berpikir kenapa kita nggak bikin satu platform gitu ya yang memang menyediakan solusi untuk keseimbangan well-being. Jadi di lerem itu sebenarnya saya nggak sendiri, saya dibantu ada beberapa teman-teman coach gitu, juga ada untuk area olah tubuh tuh juga ada guru yoga, ada juga meditasi. Jadi memang sebenarnya kita usung bagaimana sih si individu itu biar dia bisa lebih mengenal dirinya sendiri, bisa membalancekan sebenarnya aku gapnya di mana nih gitu loh. Karena saya rasa semakin individu bisa kenal diri, dia lebih mudah tuh buat maju ke depan. Apa sih yang jadi tujuan hidup saya? Jadi itulah si lerem itu terbentuk. Devita. Jadi kita mengusung nama ketenangan. Ketenangan ya. Jadi lerem dibentuk karena ini urusannya terkait sama well-being ya, Betul, focusing ya. betul. Individunya kalau sudah dapat well-beingnya, dia akan berkarya, achieve sesuatu yang luar biasa. Oke. Aku ada ketinggalan satu. Apa Kak Dev. tuh? Jadi aku mau tadi kalau Kak Keti bilangnya lerem. Iya, begitu dengan nama lerem tuh rasanya adem gitu ya. Nah, kalau Vibrant Woman nih Kak Dev, artinya apa tuh? artinya bukan perempuan yang apa tuh namanya bergetar-getar, bukan gitu ya. Vibrate gitu kan ya. Tapi kalau Vibrant Woman itu kenapa disebut Vibrant Woman? Karena memang kami komunitas yang pengen perempuan-perempuan itu punya vibrasi yang paling tinggi. Vibrasi paling tinggi itu adalah kan kedamaian, ketenangan gitu kan ya. Nah, makanya saya waktu dulu ada yang pernah ngasih tahu seorang dokter tuh di salah satu lembaga atau pusat terapi gitu mengatakan bahwa ibunya harus vibrant dulu, katanya gitu, supaya orang di sekitar ibu itu ikut gitu kan ya, mengarah kepada ibu, ya harus dibuat vibrant dulu. Makanya setelah saat itu saya nggak ngerti apa itu vibrant gitu kan ya, tapi lama-lama setelah itu maksudnya energi. Perempuan itu harus punya energi yang paling tinggi, yaitu kedamaian, ketenangan, sehingga itu yang membuat kita nanti makin dicintai, makin bahagia, makin sukses. Gitu kan. Jadi tolak ukurnya adalah dari si ibunya, Kitanya, perempuannya di situ. Oh, jadi ingat satu quotes ya. Apa tuh? Happy wife, happy life. Yes. Betul ya? Ya. Karena sebagai tonggak dia yang menyebar energinya buat keluarga. Iya, betul. Kalau gitu Kadet, berarti sasarannya Kadeti untuk Vibrant Woman tuh wanita usia berapa yang disasar? Sebenarnya kalau Vibrant Woman itu sasarannya adalah perempuan umur 25 sampai 55 gitu sebenarnya gitu kan ya. Kita menyasar kepada perempuan-perempuan yang produktif gitu di usia 25 sampai 55 karena di situ usia-usia yang benar-benar produktif menjalankan peran, apalagi perempuan bekerja ya. Nah, itu kita tuh benar-benar harus menguatkan konsep dirinya supaya mereka tuh
punya konsep yang kuat sehingga tidak mudah galau, tidak mudah depresi, tidak mudah stres. Nah itu, jadi Vibrant Woman lebih mau menguatkan konsep diri para perempuan gitu. Usianya 25 sampai 55 Kak Dev. 20 sampai 55. Nah, jadi ini adalah sasaran terutama masih di Bandung dulu ya Kak ya. Tapi kita udah mulai nih ya. Vibrant Woman anggotanya udah mulai tersebar nih di luar Bandung ya. Iya. Karena itu berkat dari masa pandemi. Masa pandemi Karena dulu masa pandemi online. kan jadi online ya. Betul. Jadi semua seluruh Indonesia boleh ikut. Ada juga yang dari Taiwan loh. Iya. Wanita yang bekerja di luar di Taiwan itu mereka pada ikut juga dalam program Vibrant Woman. Oke, berarti sasarannya usia 20 ya. 25 sampai 55. 55. Wah, rentangnya masih masuk lah ya, Masih banyak. masuk lah ya. Oke. Nah, itu kalau Vibrant Woman. Kalau Lerem Kak, sasarannya segmennya siapa nih? Sasarannya ya, kita sebenarnya nggak spesifik ke wanita sih, meskipun mostly memang wanita kalau klien gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang para kaum adam ya, pria, ya juga sudah lebih berani untuk mengekspresikan diri. Karena kan ini kembali lagi seberapa besar sih individu itu ingin bisa masuk dan melihat dirinya sendiri, menemukan potensinya gitu ya. Dan di Lerem ini range usia kurang lebih sama seperti di Vibrant Woman gitu. Cuman mungkin kita sekitar 25 sampai 40-an ya. Dan memang segmen yang kita tuju sebenarnya mereka-mereka yang masih aktif beraktualisasi diri. Jadi istilah aktualisasi diri bisa dari bekerja di kantor atau juga memiliki profesi atau even ibu rumah tangga. Gitu. Karena tadi saya juga setuju dengan apa yang Kak Deti bilang. Peran wanita itu memang super duper multitasking gitu ya. Setuju. Udah bukan super lagi, super duper multitasking gitu. Jadi gimana kita bisa memberikan energi, kita bisa spread positivity ke others kalau kita sendiri sebenarnya nggak tahu apa yang aku mau spread nih, apa yang aku harus attract nih. Yang ada malah kita sibuk mengejar gitu kan. Ibaratnya begitu gitu. Jadi sebenarnya di Lerem itu juga lebih banyak ingin menyadarkan para individu untuk yuk kenali diri yuk. Kenali diri lebih dulu. Nggak usah kesusu, nggak usah semuanya mau dipercepat, semua ada prosesnya gitu. Cuman dengan semakin kita lebih kenal diri, kita bisa balancing kan well-being, kita bisa sadar dengan kesehatan mental kita juga, itu lebih mudah. Nah, tadi kan ada kata menyadarkan. Sadari dulu di awal ya Kak. Aku ingat Kakek tuh paling senang pakai konsep 4A. Cerita dikit dong 4A, spill dikit deh. Ini mungkin teman-teman yang udah sering dengar saya cuap-cuap udah bosan kan ya 4A ya. Jadi saya tuh selalu merasa Kak Devita, Kak Deti ya, ada 4 aspek yang membuat manusia bisa berubah, individu bisa berubah. Itu diawali dengan self awareness. Si A pertama tuh awareness. Jadi si individu itu harus sadar bahwa ada sesuatu dari diri aku nih aku ingin rubah gitu kan. Setelah dia memiliki self awareness, naik tuh levelnya ke self acceptance. Aku udah tahu aku mau berubah, apa yang aku mau rubah. Kita masih tahu nih potensi diri kita apa, kekurangan kita apa. Terserah dari individu tersebut, apakah yang sudah bagus ingin diperdalam, ingin diperlebar, atau mungkin yang kurang ingin ditingkatkan. Nah, kondisi individu itu umumnya tuh sering bolak-balik di situ aja, awareness, acceptance, awareness, acceptance. Jadi akhirnya nggak berubah-berubah kan, gitu. Sedangkan seharusnya semakin dia bisa mengenal diri, dia bisa lebih surrender gitu ya, sehingga dia bisa menetapkan aksi-aksinya kan, langkah-langkahnya. Itu yang ketiga, action. Gitu. Nah biasanya nih fungsi kita sebagai coach ini adalah mendrive individu ini untuk menggerakkan nih actionnya dia untuk sampai ke terakhir, achievement. Apa yang mau dia achieve, goalsnya apa gitu. Dibilang mudah nggak mudah. Buat kita sendiri pun kita kan juga manusia normal ya, it's okay not to be okay lah ya gitu. Jadi kadang juga mengalami pergumulan tuh gitu. Justru serunya tuh di situ, semakin kita saling sadar bahwa oh aku susah nih buat accept di sini, aku ke-trigger ini, kok aku begini lagi ya. Di situ aja kunci kesadarannya. Jadi lebih mudah buat ngebawanya. Lebih flowing 4A itu, jadi nggak bolak-balik awareness aja. Betul. Itu terus ya. Nah, berarti ada program 4A, kalau pengen tahu lebih banyak gimana tuh Kak Keti? Nah, dalam waktu dekat ini sebenarnya Lerem tuh sering mengadakan kelas-kelas yang sifatnya online atau juga beberapa workshop gitu ya. Dan mungkin ke depannya kita akan tahu kemungkinan ya, Kadet ya. Kita kolaborasi ya. Jadi dari gimana caranya empowering woman seperti slogannya Vibrant Woman, dan mungkin dari Lerem saya bisa bantu untuk
mewujudkan aksi-aksi nyatanya itu tuh Kak Devita untuk bisa jadi mencapai tujuannya apapun itu gitu kan. Mungkin aku share sedikit mengenai pilar well-being kali ya. Jadi saat mencapai tujuan tuh di pilar well-being itu ada beberapa pilar. Pertama kita juga mesti tahu purpose of life kita. Nah ini aja kadang orang masih bingung ya. Target jangka panjang, target jangka pendek, yang dipikirin cuman KPI kantor mulu gitu nggak sih teman-teman corporate gitu ya? Terlibat rutinitas. Terjebak rutinitas. Atau tertindas. Aduh. Jangan tertindas negatif ya, terjebak aja. Ya. Kemudian ada juga financial well-being, ya kan? Setelah financial well-being ada social well-being. Gimana kita bisa nyaman dengan lingkungan kita, nyaman dengan termasuk komunitas, keluarga itu ada di situ. Kemudian social well-being, cara kita sebagai manusia bisa berelasi kan, secara manusia makhluk sosial kan. Kalau kita sendiri mengalami kendala di situ, wah udah susah. Gitu. Kemudian juga ada healthy well-being, jadi lebih ke secara physical well-being, Jadi secara kesehatan itu nggak harus selalu olahraga, makan sehat, termasuk tidur cukup ya kan ya. Kita suka kurang tidur, ini saya ngomong kayak diri saya sendiri nih ini nih ya kan? Iya, aku suka tidur banget. Tidur yang cukup itu juga sesuatu sepertinya hal simpel, cuman sebenarnya itu salah satu sumber cara-cara ya. Menimbulkan sumber banyak masalah di kemudian jadi susah fokus, mungkin jadi pusing gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah mental well-being. Nah ini sebenarnya yang mungkin kurang lebih role-nya di Vibrant Woman dan di Lerem ini sama nih dari Vita. Gimana sih caranya kita merubah mental teman-teman, mental individu dari yang tadinya out-outan gitu ya, kita sama-sama lurusin deh gitu. Kita selaraskan dengan apa? 4A itu. 4A. Jadi aspek well-being-nya tadi udah disebutkan sama Kak Kety. Kemudian dengan tahapan 4A, nah kita akan banyak urusannya dengan gimana kita selaras sebagai perempuan, salah satunya dibantu dengan Vibrant Woman. Vibrant Woman ada beberapa acara ya Kak, apa aja coba dan spill juga. Ya kalau Vibrant Woman itu kan sebenarnya kalau tadi Kak Kety di Lerem itu 4A. Kalau di Vibrant Woman yang konsep diri itu Kak Dev. Konsep diri itu adalah ya tadi sama ya, purpose, untuk mencapai purpose gitu. Yang penting konsep diri itu ada 5. 1, sebelum kita punya tujuannya apa, itu adalah self image. Kita harus tahu dulu kan seperti apa sih saya, kelebihan kita tuh apa, kekurangan kita tuh apa, dan macam-macam metodenya. Salah satu yang paling kita sukai adalah, pasti cewek-cewek sukai adalah numerologi gitu ya. Itu Kadef banget lah gitu ya, untuk lebih mengenal kan. Dihitungin dulu gitu sama Kadef. Oh kamu tipenya begini, begini. Bukan ini ya, bukan hitungan matematik ya. Undian bukan, nomor buntut. bukan. Adalah nanti jurusnya ya, kalau mau tinggal DM ke Lerem ataupun ke Vibrant Woman boleh lah ya gitu ya. Nah itu self image. Jadi kita harus tahu dulu gambaran diri kita seperti apa. Lalu yang kedua self goal gitu kan ya, kita harus buat goal kita. Lalu self confidence, jadi perempuan itu harus confidence. Kalau self goalnya udah ada, self image-nya sudah tahu banget gitu ya, paham banget, pasti self confidence-nya akan naik gitu. Lalu yang keempat self role, Kak Kety, self role. Nah ini dia PR-nya banyak banget di self role. Kita kan role-nya banyak banget ya, jadi ibu, jadi istri, jadi ibu bekerja, entah itu wirausaha ataupun kerja di kantoran gitu ya, ataupun ibu rumah tangga gitu. Nah kita harus paham banget peran kita tuh apa aja ya di dalam setiap peran, supaya jangan ada overlapping role. Kalau misalnya kita di kantor udah nih jadi bos nih ya di kantor, udah sampai rumah ya bosnya ditinggalin dulu, udah di kantor aja. Pas pulang ke rumah kan kita jadi istri, jadi ibu, ganti peran gitu kan, jangan overlapping. Lalu yang terakhir adalah self identity. Kita mau dikenal orang dengan identitas apa, itu harus clear. Misalnya saya woman coach, kalau Kak Dev adalah tadi transformational leadership coach, kalau Kak Kety life and well-being coach gitu. Jadi kita identitasnya mau apa yang mau dibawa gitu kan ya. Nah jadi supaya kita firm gitu. Nah 5 konsep diri inilah gitu kan ya. Nah makanya di Vibrant Woman kita ada banyak program edukasi memperkuat konsep diri itu gimana.
lalu didampingi juga, ada coach-coachnya juga yang mendampingi para perempuan. Makanya kita sebut kita Fiber Woman itu komunitas yang anti galau, anti stres, anti depresi, karena program-programnya udah ada, pendampingannya juga ada gitu kan ya. Kita ada meditasi juga untuk membersihkan diri gitu ya, supaya kita siap untuk, kan kalau titik itu ada negatif, angka itu ada negatif, ada di 0, ada di positif. Kalau kita masih punya masalah dan trauma-trauma itu kan di negatif, kita nolkan dulu, baru setelah itu melajulah ke positif. Yang positifnya terus tambah untuk pencapaian goal kita gitu kan Dev. Jadi seru banget ya acaranya di Lerem, acara di Fiber Woman. Nah, banyak berbagai aspek pengenalan diri. Kalau udah kenal diri baru kita bisa lakukan aksi-aksi nyata. Jadi kalau gambarannya sahabat dan kakak-kakak semua, pada prinsipnya Lerem terkait fokus pada well-being. Kalau Fiber Woman khusus pada pemberdayaan perempuan, nggak ada salahnya dong kita kolaborasi ya. Banyak dong ya program-program ya. Udah dari sini ya. Dan saya salah 2 dari antara mereka, salah 3 ya, bertiga jadinya. Jadi nantikan program-program yang berkelanjutan yang pastinya kita harapkan itu bisa diikuti semua oleh sahabat Lerem maupun dari Fiber Woman. Dan pada prinsipnya kita harapkan semua kakak yang ikut acara podcast ini bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan ikuti terus podcast berkelanjutan dari kami supaya bisa menambah wawasan dan menjadikan kita menjadi individu yang bermanfaat dan berkontribusi positif. Betul kan? Oke, siap. Nanti kita akan kontak lagi ya untuk gimana cara ngubunginnya ya? Nah, nanti kita ikuti ya, ada pengumuman di podcast berikut ini ya. Boleh, Kontak-kontaknya. atau mungkin kita bisa info sedikit lah. Jadi kalau untuk sahabat Lerem sendiri, teman-teman sahabat Lerem yang ingin visit silakan klik website kita lerem.net, atau ceki-ceki kita punya Instagram sahabat_lerem, dan juga kita juga ada YouTube sahabat Lerem. Jadi monggo, itu semua kelas-kelas sudah ada di sana, atau kadang kita juga ada artikel, termasuk juga ada beberapa konten-konten yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, kalau Fiber Woman gimana? Woman alamatnya? Kalau Fiber Woman silahkan di spill. Kita juga ada edukasi di vibranwoman.id Instagramnya ya. Jadi silahkan DM kami siap ready 24 jam. Tapi kalau dibalesnya agak sedikit beberapa jam, mungkin kita lagi tidur kali ya, jadi nggak apa-apa. Ditanya aja atau diinfo aja di situ. Kalau mau ikutan program kita silahkan masuk aja ke Instagramnya vibranwoman.id. Gitu kan Dev? Nah, berarti sudah ada ya alamatnya sahabat Lerem dan Fiber Woman. Silakan kontak kami dan kami tunggu. Minta mau topik apa? Kabari ya supaya kita bisa bantu. Oke, sampai sini dulu teman-teman, kakak-kakak. Thank you, bye-bye.